Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Nyotostio Marsusiyadi. Dalam hal ini saya ingin memberikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT bidang pengajaran dengan Prodi Diplomatika Teknologi Mekanika Perkeretaapian Kampus Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Dalam hal ini saya sebagai asisten ahli mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan dengan kode mata kuliah 203 MPK 01 dengan bobot mata kuliah 2 SKS pada semester 1. Untuk mata kuliah prasyarat dalam Bahasa Indonesia ini tidak menjadi sebuah persyaratan. Kemudian untuk kelompok bidang merupakan mata kuliah umum. Pada capaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia ini diharapkan untuk para taruna mampu memahami ataupun menyimpulkan kedudukan, fungsi, dan ragam Bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian untuk mengetahui dan menggunakan kata-kata baku dalam istilah Bahasa Indonesia, mampu mengetahui, memahami ejaan Bahasa Indonesia dengan tepat. Kemudian mampu memahami dan menggunakan kalimat efektif dengan tepat. Pada tujuan utama dari perkuliahan Bahasa Indonesia ini adalah untuk membantu para taruna dalam mempersiapkan penyusunan tugas akhir ataupun pembuatan proposal ilmiah yang akan menjadi persyaratan kelulusan bagi mereka. Adapun media pembelajaran yang akan digunakan pada hal ini adalah menggunakan metode pembelajaran ceramah interaktif, diskusi kelompok, kemudian praktik penulisan, penugasan terstruktur, dan ujian tulis berupa UTS, ujian tengah semester ataupun UAS, ujian akhir semester, dan juga menggunakan tugas-tugas yang terbimbing. Untuk kriteria penilaian mata kuliah Bahasa Indonesia, aktivitas kelas dan tugas terstruktur dengan bobot nilai 40%, ujian tengah semester dengan bobot nilai 20%, untuk ujian akhir semester bobot nilai 30%, kemudian untuk kehadiran bobot nilai 10%. Adapun untuk kegiatan mata kuliah Bahasa Indonesia ini pada pertemuan 1 dan 2 diharapkan taruna mampu memahami, menggambarkan, dan menjelaskan kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa itu sendiri. Mengapa hal ini dijadikan dua pertemuan? Karena memberikan wawasan dan penguatan pada rasa nasionalisme kebangsaan terhadap bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional kita itu sendiri. Berikutnya, untuk pertemuan 3, taruna mampu memahami, menyimpulkan penggunaan ejaan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena saat ini untuk ejaan Bahasa Indonesia itu mengalami penurunan dalam kualitas berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk pertemuan keempat, mahasiswa mampu menyimpulkan dan menggunakan kosakata diksi dengan tepat. Hal ini diharapkan nanti dengan penguatan kosakata dan diksi akan memberikan hasil penulisan yang baik dan tidak merujuk pada penulisan yang bersifat asal-asalan. Pertemuan kelima, taruna diharapkan mampu memahami atau menggunakan kalimat dengan benar. Hingga pertemuan 7, taruna mampu menggunakan kalimat efektif dengan baik dan benar dan mengenali ciri-ciri persyaratan kalimat efektif itu sendiri dan hakikat daripada kalimat efektif harus benar-benar dipahami. Hal ini menjadi permasalahan sebab dalam konteks penulisan kalimat efektif terkadang sering terjebak pada konteks sehingga sulit untuk dipahami oleh pembaca. Pertemuan 8 dan 9 membahas terkait dengan paragraf, dan hal ini diharapkan taruna mampu memahami menggunakan paragraf dengan pola pengembangan yang akan
dipresentasikan pada praktik mengajar nantinya. Pertemuan 10 hingga pertemuan 12, taruna diharapkan mampu menyimpulkan karangan ilmiah secara tepat sehingga dalam penulisan tugas akhir, proposal ataupun karya ilmiah lainnya itu akan memberikan sebuah pemahaman secara urut dan runtut sehingga dalam penulisan itu mudah untuk dipahami oleh pembaca yang notabene bukan wilayah dari bidang keilmuan yang pembaca kuasai. Terakhir untuk pertemuan 13 dan 14 diharapkan taruna mampu menyimpulkan penulisan artikel dan penulisan daftar pustaka sehingga dalam membuat kutipan itu sesuai dengan prosedur yang baik dan benar. Kemudian untuk terakhir adalah ujian akhir semester yang harus ditempuh oleh semua taruna. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDD UKTPT bidang pengajaran yang saya sampaikan. Selanjutnya mari kita saksikan materi di kelas. Terima kasih. Duduk siap, gerak. Lapor, Prodi TMB 1B jumlah 24 lengkap, siap menerima materi perkuliahan pada siang hari ini. Lanjutkan. Mulai perkuliahan. Doa mulai. Doa selesai. Siap, di tempat. Gerak. Bapak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mengawali untuk materi kita pada siang hari ini terkait dengan penulisan paragraf yang baik ya, saya ingin mengulas sedikit tentang materi kita yang kemarin yang berhubungan dengan ragam dan laras bahasa. Jadi untuk materi yang kemarin ya, saya ingin sedikit ulas tentang ragam dan laras bahasa. Kira-kira dari apa yang saya jelaskan di minggu kemarin masih ada yang ingat tidak terkait apa itu definisi ragam dan laras bahasa? Saya masih ingat? Ya, silakan Putra. Laras bahasa adalah penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan konteks, tujuan, dan bidang tertentu, seperti bidang hukum, ilmiah, jurnalistik, sastra, dan keagamaan. Sedangkan ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa berdasarkan situasi, tempat, penutur, atau media komunikasi. Ragam bahasa dibedakan menjadi beberapa jenis. Contohnya apa? Contohnya berdasarkan media, berdasarkan tingkat formalitas, berdasarkan wilayah. Oke. Kemudian yang berlaras sudah. Sudah. Baik, terima kasih atas saudara Putra dengan jawaban yang telah diberikan ya. Mungkin ada jawaban yang lainnya? Ya. Baik, terima kasih. Lalu begitu saya lanjutkan untuk pertemuan kita pada siang hari ini terkait dengan penulisan paragraf ya. Kita akan lanjutkan dengan materi tentang penulisan paragraf. Kenapa hal ini penting? Karena dalam penulisan paragraf itu minimal kita harus mengetahui bagaimana cara menulis paragraf yang baik. Seperti yang kita amati, biasanya kelemahan dari seorang mahasiswa ataupun taruna itu ketika membuat sebuah tulisan dia akan mengalami kesulitan. Nah, kesulitannya di mana? Kesulitannya terkadang itu ketika membuat sebuah paragraf yang pendek itu ide pokoknya itu tidak terlihat ya, tidak muncul. Jadi artinya ide pokok itu sebuah ruh dari sebuah kalimat ya, merupakan sebuah ruh dari kalimat. Nah, dari ide pokok itu nanti akan dipertegas lagi pada kalimat-kalimat pendukungnya. Di dalamnya situ ada
gagasan pendukung ya kita sebutnya, atau biasanya kalimat. Baik, kita mulai. Sekarang secara definisi paragraf yang menurut ahli itu ada bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat. Sejumlah kalimat yang menyebabkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendali. Kemudian menurut Handayani dan kawan-kawan bahwa paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling berkalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan. Pernah nggak kalian itu merasakan ketika mau menulis sesuatu itu udah bisa ide? Pernah nggak? Pernah. Nah, ya. Biasanya di apa? Coba Satrio. Biasanya kesulitannya untuk memunculkan pendukungnya. Itu yang biasa kita alami, dan siapapun itu harus terlatih. Jadi kalau menulis itu sebuah paragraf itu jangan sampai muter-muter saja ya. Akhirnya ujungnya itu kemana itu tidak jelas. Jadi bolak-balik ya. Berikutnya adalah paragraf merupakan sebuah kalimat yang saling berhubungan dan bersama menjelaskan satu unit pokok pikirannya. Jadi intinya dalam satu paragraf itu ada ide pokok, satu ide pokok. Ide pokok dijelaskan menjadi kalimat pendukung ya. Nah, kalau kita sudah dengan satu pendukung, nah dari situ nanti akan berkembang terus sampai akhirnya sebuah paragraf itu akan berakhir pada gagasan pendukung ya, yang membackup ya, istilahnya membackup gagasan utama. Jadi akan runtuh. Kemudian untuk unsur paragraf sendiri ya, ada topik, gagasan utama, maupun tema. Gagasan utama adalah unsur yang paling penting karena unsur ini merupakan jiwa atau isi dari seluruh paragraf. Dari isi, kemudian unsur-unsur biasanya berupa masalah atau gagasan utama yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Jadi intinya sebuah tulisan itu akan menggambarkan ide dari seorang penulis. Misalkan saya ingin menulis terkait dengan teknologi mengangkat ya. Dalam tulisan itu mengangkat tentang misalkan sarana penggunaan listrik. Dasarnya dari mana sarana penggunaan listrik itu? Tentunya misalkan diawali dari satu daya yang diambil dari LAA ya, dari LAA. LAA itu asalnya dari mana tuh? Nah, itu dijelaskan. Misalkan perkembangan teknologi kereta apian di Indonesia sudah mengalami kemajuan, salah satunya pada teknologi sarana bergerak listrik. Nah, sarana bergerak listrik itu menjadi ide pokok. Dikembangkanlah di situ. Sarana bergerak listrik itu asalnya dari mana? Ya kan? Dari satu daya yang dihasilkan dari pintu PLN, ya, melewati trafonya PLN, kemudian sampai ke kateneri ataupun listrik aliran nafas. Misalkan seperti itu. Nah, nanti selanjutnya setelah itu turun kemana? Itu harus jelas, gitu loh, ya. Jadi menulis itu kita bercerita itu runtuh, tidak bisa bercerita terus. Gitu ya. Contoh kalimat pada gagasan utama, penggunaan internet anak sebaiknya dikontrol oleh orang tua. Ya, sekarang zaman era globalisasi tentunya ini menjadi sebuah guru ya, bahwa anak-anak sekarang kecil-kecil sudah pintar bermain internet itu, dan tidak bisa dipungkiri. Nah, di era globalisasi ini penggunaan internet semakin dipermudah, apalagi sekarang sudah banyak anak kecil yang mungkin handphone sendiri. Padahal tidak semuanya ada di internet yang dapat dijangkau. Banyak konten dewasa yang tidak disensor di internet. Sebagai orang tua
yang baik harusnya membatasi penggunaan internet untuk anak. Beri jam-jam tertentu untuk menggunakan koneksi internet. Selain itu juga Anda perlu sering mengecek histori dan batasi konten yang berbasis. Kira-kira Yusuf, untuk gagasan utamanya di mana, Yusuf? Pada pertama itu pertama terkait dengan penggunaan internet. Ini sudah jelas. Baik, saya lanjut. Sekarang kita lanjut pada paragraf menurut tempatnya, ya. Tempatnya. Ada yang di depan, di tengah, dan di belakang. Harus sebutnya di awal paragraf. Untuk paragraf deduktif merupakan jenis paragraf yang letaknya adalah di awal paragraf. Ciri-cirinya bisa kita lihat ya dari sini, ada kalimat utama dan ide pokok yang ada pada kalimat utama paragraf. Mulanya biasanya bersifat dari istilah yang umum, kemudian khusus gitu ya. Jadi ada semacam pola yang dimiliki oleh paragraf. Kemudian kalimat tersebut yang pertama diperinci dengan kalimat jelas. Nah, contoh yang bisa kita lihat di sini, belajar mengajar yang bisa dilakukan secara Online. Jadi dengan kata kunci online ini akan berkembang di sini ya. Online itu metodenya seperti apa sih? Metodenya berarti menggunakan teknologi internet ya, teknologi internet, kemudian itu bisa menggunakan situs-situs yang tersedia yang di dalam internet itu ya, misalkan itu Mozilla, Firefox, Chrome, yang banyak di situ, Opera ini juga bisa. Dari situ kita bisa mendapatkan semua akses informasi. Jadi belajar itu dengan adanya perkembangan teknologi sekarang sudah mulai bergeser, tidak harus belajar stagnan di kelas saja, tapi bisa belajar Online. Ya. Iya. Berikutnya adalah paragraf generatif. Paragraf yang terletak di tengah-tengah paragraf. Ya. Ciri-cirinya meliputi kalimat utama yang terletak di tengah paragraf, kemudian kalimat awal merupakan kalimat penjelas yang ditulis sebagai pengantar paragraf. Contohnya seperti habis. Ya. Kalau Informasi di internet saat ini begitu banyak bertebaran. Hal ini membuat masyarakat awam menjadi bingung dalam menentukan mana berita yang benar dan mana yang tidak. Untuk itu, literasi media patut diberikan kepada khalayak awam di negeri ini. Sebab dengan adanya literasi media, masyarakat awam bisa lebih pandai dalam menentukan mana berita yang benar dan mana berita yang tidak. Sehingga khalayak awam pun tidak perlu kebingungan lagi. Oke. Kira-kira akyasa ya, akyasa. Di mana inti dari paragraf generatif ini? Itu literasi media patut diberikan kepada khalayak awam di negeri ini. Literasi media patut diberikan kepada khalayak awam ya Di negeri. Jadi kita analisis singkat bahwa informasi internet saat ini begitu banyak bertebaran, ini merupakan kalimat pembuka ya, sebagai awalan saja pengantar dari sebuah paragraf generatif yang ide pokoknya ada di tengah. Membuat masyarakat awam menjadi bingung dan menentukan mana berita baik dan yang benar dan yang tidak. Makanya perlu literasi media supaya masyarakat itu mengerti mana berita yang benar dan yang tidak. Ya, ini sebagai penutupnya adalah sebab dengan literasi masyarakat awam bisa pandai menentukan mana berita yang baik dan yang tidak. Dari sini ada pertanyaan kira-kira, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Berdiri. Baik. Di dalam materi yang dijelaskan mengenai syarat paragraf yang baik, Ya. yaitu adanya kesatuan, kohesi, dan kepaduan, koherensi.
Kedua konsep ini terdengar mirip, Pak. Pertanyaan saya, apa perbedaan yang paling fundamental antara kesatuan, kohesi, dan kepaduan, koherensi, dan bagaimana keduanya secara bersamaan berperan dalam membentuk sebuah paragraf yang utuh dan mudah dipahami oleh pembaca? Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih atas pertanyaan diberikan oleh Nabil Zain ya. Siapa? Jadi perbedaan antara kohesi dan koherensi. Kohesi adalah sebuah kesatuan dan koherensi adalah kepaduan ya. Jadi inti dari dua-duanya ini, saya kasih analogi yang sederhana saja ya. Kalau kita berbicara tentang misalkan membuat paragraf tentang soto ya, nah, ini siang-siang kita enak ngomongin soto. Nah, misalkan soto Bu Inah itu rasanya lezat. Nah, itu adalah sebuah paragraf deduktif ya di awal tadi. Kemudian apa yang buat soto Bu Inah ini lezat? Masuk ke koherensi, kepaduannya ya, kepaduan bahwa soto Bu Inah itu dilengkapi dengan sayuran, kemudian ada topping-topping lainnya, dengan rasa-rasa yang begitu lezat. Nah, itu yang membuat soto Bu Inah itu menjadi lain daripada soto yang lain. Jadi antara sebuah ide pokok ya, ini didukung oleh kalimat penjelas yang memiliki perpaduan. Jangan sampai misalkan membuat sebuah kalimat nikmatnya soto Bu Inah, terus kemudian kalimat berikutnya dijawab soto Bu Inah itu sebenarnya dulu tidak enak. Nah sekarang karena penjualnya itu begitu menawan sehingga menarik pembeli. Nah itu kan kurang nyambung kan. Yang ngomongin, yang dibicarakan itu adalah lezatnya soto, kok tiba-tiba yang dibicarakan adalah pelayanannya. Nah, kan beda kan? Iya. Beda konteks. Ya, bisa dipahami ya? Baik, Pak. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan kenalkan namanya. Diri. Juga izin mengenalkan diri, nama Muda Muhammad Taufik Istiqudi, NIT 230361, Prodi TMB S1B. Izin Pak, di sini saya ingin bertanya mengenai materi yang Bapak paparkan kali ini. Ya. Materi tersebut memaparkan berbagai jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya, Ya. seperti deduktif, induktif, dan iteratif. Di sisi lain ada penjelasan mengenai teknik menulis paragraf pembuka yang harus kuat dan mampu menarik minat membaca. Menurut Bapak, apakah ada jenis pengembangan paragraf tertentu, misalnya ada induktif yang menyajikan bukti terlebih dahulu baru kesimpulan, yang secara strategis lebih efektif untuk digunakan sebagai paragraf pembuka guna membangun rasa penasaran, dibandingkan dengan pola deduktif yang langsung menyajikan gagasan utama di awal. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Taufik. Jadi gini, menjawab pertanyaan Saudara Taufik bahwa apakah ada membuat kalimat itu tidak harus ide pokoknya di depan ya, di awal, tetapi bisa dilakukan di belakang, begitu ya. Supaya biasanya kalau di depan itu kan orang kan sudah tahu kan intinya apa, wah ini nggak kurang menarik. Nah, apakah hal itu boleh dilakukan sesuai dengan jenis letaknya? Hal itu diperbolehkan dilakukan ya, karena paragraf itu tidak harus di depan ya, bisa di belakang juga bisa, supaya menarik pembaca. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah si penulis itu dia harus memiliki kemampuan bisa membuat orang itu penasaran ya, kritis, penasaran ya. Jadi supaya memberikan daya kritis kepada pembaca. Dibuat pertama ya, seperti kalau kalian lihat konten-konten itu ya, padahal beritanya kan sederhana saja kan, tetapi karena judulnya menarik, orang jadi penasaran ingin melihatnya. Nah itulah, dalam hal ini juga sama. Jadi artinya
untuk penulisan paragraf itu bisa dilakukan dengan memberikan kalimat pembuka ya, tetapi itu bukan ide pokok. Ide pokok bisa ditaruh di belakang, tetapi nanti endingnya itu bisa ditaruh ide pokoknya di belakang paragraf. Bisa dipahami ya di sini ya. Siap, bisa Pak. Berikutnya kita lanjut pada syarat paragraf yang baik. Tadi yang sudah ditanyakan oleh Saudara Nabil bahwa di sini ditanyakan terkait dengan kohesi ya dan koherensi ya. Kohesi kesatuan di sini merupakan paragraf boleh mengandung satu gagasan ya jika kalimat dalam sebuah paragraf itu saling berhubungan dan saling mendukung ya, seperti saya contohkan tadi. Jadi harus memiliki kesatuan. Nah, sedangkan untuk ini kelengkapannya ya, syarat paragraf yang baik memiliki gagasan utama ya, berisikan tentang tema atau ide yang menjadi dasar pembuatan paragraf, kemudian kalimat utama, kalimat penjelas. Nah, ini harus ada 3 ini. Nah, jadi nanti ketika kalian disuruh membuat tulisan apapun, itu kita harus cari ini dulu ya, gagasan utama, kalimat utamanya dan penjelas. Gagasan dan kalimat utama ini beda. Gagasan adalah ide, kalimat utama adalah berupa penjelasan dari ide yang kita ambil itu ya. Begitu ya, bisa dipahami ya. Siap. Berikutnya teknik penulisan paragraf, teknik menulis paragraf pembuka ya. Ini tentunya tidak berbelit-belit ya, harus tegas, jelas. Jadi supaya tujuannya pembaca itu tertarik ya, penasaran dan melanjutkan paragraf ke berikutnya. Kemudian untuk paragraf pembuka ya, biasakan memunculkan istilah who dan what ya. Jadi siapa dan apa. Ini yang membuat orang itu merasa tertarik untuk membaca, seperti yang disampaikan pertanyaan dari Saudara Taufik. Itu. Nah, berikutnya menulis paragraf pengembang ya. Kalau pengembang ini fungsinya sebagai kalimat penjelas yang menerangkan lebih detail dan menjelaskan dari topik-topik yang ingin disampaikan. Nah, misalkan begini, kita membicarakan soto Bu Inah, kemudian lezatnya soto Bu Inah tadi itu karena ada bumbu-bumbunya ya. Nah, bumbu-bumbu itu nanti dikembangkan lagi, komposisi yang terkandung dalam misalkan toppingnya mengandung ini. Nah, itu. Jadi pengembangannya di sini. Tetapi tidak keluar dari ide pokoknya, tetap masih satu. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Baik, untuk tugas hari ini ya, buatlah paragraf pendek dengan melibatkan unsur-unsur penulisan paragraf yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.